gue Misha Rahel dan hari ini gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Yesi Is Indo ya. Dan pertanyaan yang pertama, Kak, bapakku tuh keras banget orangnya kayak padomu. Gimana ya caranya ceritain tentang Yesus ke bapak? Nah, yang mau gue remind hari ini adalah bahwa perkara mengenalkan Yesus untuk semua orang itu adalah isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. So, pastiin bahwa kamu juga melibatkan Tuhan. Ini yang paling sederhana tapi powerful banget. Keluarga gua diubahkan karena doa seorang ibu. Dan hari ini kalau gue lihat papa gue boleh dipulihkan, kakak-kakak gue boleh dipulihkan dan dapat kesempatan yang baru di dalam keluarga mereka. Dan gue benar-benar melihat bahwa itu adalah jawaban Tuhan lewat mama gue. So, pastikan kamu mengandalkan Tuhan. Kamu gak perlu lakukan ini sendirian ya. Dan kamu juga mungkin bisa menerima mereka, menabur kasih, dan kamu juga bisa cerita tentang Yesus melalui hidup kamu sehari-hari. Karena itu yang speak louder tentang Tuhan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, Kak, aku pengen mulai bagiin Injil tapi gak jago ngomong. Suka belibet, mesti gimana sih? Nah, Tuhan itu ciptain kita dengan unik. Dan kita semua diciptain tentunya plus minus. Dan pasti semua orang ini pasti punya talenta, punya kelebihan. Kalau misalnya kamu gak jago ngomong, and then kamu jagonya apa? Bisa masak, bisa nulis, bisa nyanyi, bisa apapun, coba pakai itu untuk ceritain tentang Tuhan. Karena menginjil bukan hanya tentang bicara aja, karena kita bisa pakai semua yang kita punya untuk ceritain tentang Tuhan. Dan yang paling dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari adalah gadget, sosmed. Sosmedmu adalah mimbarmu. Nah, coba kamu bisa pergunakan sosmedmu sehari-hari untuk ceritain Tuhan. Lewat caption, lewat repost konten-konten yang membangun, atau juga mungkin lewat statusmu, atau apapun itu, pastikan itu kamu ceritain Tuhan. Oke, dan selanjutnya, pengen bagiin Injil tapi hidupku aja belum benar. Takut dibilang munafik gak sih? Kalau kita nunggu untuk sempurna, kayaknya kita gak akan nginjilin deh. Dan jangan lupa bahwa murid-murid Yesus juga adalah orang-orang biasa, manusia-manusia yang juga gak sempurna. Tapi mereka meninggalkan masa lalunya dan ikut Yesus kemanapun Yesus pergi untuk ngabarin tentang Yesus. Dan hari ini pasti kita semua punya cerita yang gak sempurna, tapi bukan berarti hidup kita jadi biasa-biasa aja. Ayo kita juga terus hidup lebih baik. Kalau misalnya jatuh kita bertobat, tapi jangan sampai ketidaksempurnaan kita mengintimidasi kita untuk menginjili orang. Karena Injil itu bukan tentang kita, Injil tentang Tuhan. So, pastikan hidup lebih baik, tapi biarkan juga orang-orang inspired bagaimana kita deal dengan imperfectionnya kita. Oke, dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Cerita tentang Yesus bukannya a little bit ekstrim gak sih, Kak? Jangan lupa bahwa cerita tentang Yesus itu bukan hal yang susah kok. Kita bisa lakuin dengan hal-hal yang sederhana. Nah, contohnya, kita ini adalah terang dan garamnya dunia. Lewat hal-hal kecil sehari-hari aja kita itu lagi menceritakan Kristus. So, aku percaya bahwa Tuhan ciptain kita punya semua, kita selalu punya something yang bisa kita berikan buat orang lain. Kalau kamu mau kasih uangmu untuk berkatin orang lain, it's okay. Tapi kamu juga bisa kasih telingamu, kamu bisa berikan senyuman, kamu bisa kasih kata-kata semangat, atau kamu kasih waktu, perhatian untuk orang-orang di sekitarmu. Dan aku rasa itu juga akan berikan dampak, berikan impact buat orang-orang di sekitar kita ya. Dan tips lainnya juga kamu bisa hidup helpful. Kamu jadi orang yang selalu bisa ramah, membantu orang lain, atau juga hidup jujur sehari-hari. Dan dari situ pasti orang akan melihat Yesus yang ada di dalam kamu. Jadi bicara menginjili itu juga sesuatu yang bukan hanya ngomong, tapi itu hidup kita. Hidup kita bisa ceritain tentang Yesus, even lewat hal-hal yang paling sederhana di dalam kehidupan sehari-hari.
So, itu pertanyaan-pertanyaan hari ini and God bless.